got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrat Zahra. Saya kelas 12 IPS 1 dan saya seorang siswi dari SMA Negeri 5 Jeneponto. Di sini saya membuat sebuah tugas video akuntansi yang akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian akuntansi. Sejarah akuntansi, pada tahun 1940, orang dari Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Sum di Arithmetic. Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasang atau double entry bookkeeping. Jurnal yang dibuat Pacioli sudah mirip dengan yang digunakan sekarang. Debit dicatat di sebelah kiri disebut dengan istilah debit dan kredit di sisi kanan disebut dengan istilah credit. Perkembangan teknologi di bidang akuntansi dengan menggunakan teknologi modern dihasilkan oleh para ilmuwan Amerika Serikat. Sistem akuntansi Amerika Serikat dikenal dengan sistem Anglo-Saxon atau disebut accounting atau akuntansi. Di Indonesia sendiri menganut sistem Anglo-Saxon dan mulai dikenal pemakaiannya sekitar tahun 1970-an. Kemudian kita ke pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengenalan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi, sehingga diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Yang kemudian saya juga akan menyebutkan manfaat akuntansi. Yang pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Kemudian ada karakteristik informasi akuntansi. Yang pertama, referensi merupakan informasi yang disajikan manajemen harus sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua, reliabilitas merupakan informasi akuntansi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, komparabilitas merupakan informasi akuntansi didasarkan pada standar tertentu sesuai dengan perbandingan. Perbandingan dilakukan pada tahap dari data pada periode yang berbeda dan dari perusahaan lain yang sejenis pada periode yang sama. Kemudian ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi sendiri merupakan serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan dan kemudian diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pengguna. Pengelolaan sistem akuntansi diawali dengan mengelola transaksi, menyusun laporan keuangan, dan menyajikannya sehingga menjadi informasi yang berkualitas dan berguna bagi pada pengguna informasi. Ini juga saya akan menyebutkan satu persatu bidang akuntansi berdasarkan tujuan. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi pemeriksaan. Yang keempat, akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Yang keenam, akuntansi penganggaran. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan. Dan yang kesembilan, sistem akuntansi. Kemudian ada elemen terhadap akuntansi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi tahapan pengukuran. Tahap ini dilakukan identifikasi terhadap data transaksi yang terjadi dalam perusahaan, apakah merupakan transaksi ekonomi atau keuangan atau non-ekonomi. Kemudian diukur dengan satuan uang, entah itu rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Yang kedua, pencatatan dan pengelolaan.
Semua transaksi ekonomi yang telah diidentifikasi pada tahap pertama akan dicatat secara kronologis dan sistematis. Dalam jurnal setelah dicatat, dipindahkan ke buku besar. Yang ketiga, pengiktisaran. Transaksi yang sudah dicatat di buku besar akan tergambar dalam saldo masing-masing akun, kemudian disusun dalam neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Yang keempat, pelamporan saldo. Setiap akun akan dilaporkan dalam dokumen tersendiri yang disebut laporan akuntansi. Contoh, laporan keuangan atau neraca, laporan rugi bala, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan laporan arus kas. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Demikianlah penjelasan yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.